Allahu Akbar. والقدرة كسفت بنا هذا المسرور ليأذنه صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم نورا فكل وأنفذ الحكمة على أن أتم الله عليهم النعمة من خواص الأمة أن يستعد وجهه تأتي الجنة والمسجود ومشاركة لها فيها السماء الممدود صلى الله عليه وعدرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الأمور العين قد كسر من الشرف بالكسوة الواهية وعد الله الذي فضل على بالتعظيم والسجود
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang kami muliakan Al Ustadz Fahrudin, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Majelis Guru beserta staf administrasi sekolah, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, Kamis 25 Maret 2021 bertepatan dengan 11 Sya'ban 1422 Hijriah, dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kalam ilahi oleh Saudari Anissa dan sari tilawah oleh Cindy Ramadhani. Kepadanya kami silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Libani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku. Zurriyatan man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu wali kelas di grup kelasnya masing-masing secara live. Mudah-mudahan siswa-siswa kami yang berada di rumah bisa mencermati dengan baik agenda kegiatan hari ini dan bisa mengambil hikmah dari Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh harap akan terwujud sikap akhlakul karimah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pidato singkat perwakilan dari siswa SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat kepada Saudari Miranda, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan Isra Mi'raj. Dan tidak lupa juga selawat beriringkan
Dan tidak lupa juga salawat beriringan salam, semoga salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertema tentang sholat tiang agama. Hadirin hadirat yang berbahagia, bagaimana hubunganmu dengan sholat? Apakah kamu senantiasa mendirikannya ataukah termasuk orang yang melalaikannya? Dan tentu contoh kelalaian sholat yaitu yang pertama, seseorang yang mengerjakan sholat di waktu tertentu dan meninggalkannya di waktu tertentu. Yang kedua, seseorang yang mengerjakan sholat di luar waktu sholat tanpa ada alasan syar'i. Yang ketiga, seseorang yang mengakhiri sholat di akhir waktu. Sebentar lagi habis waktu sholat, baru ia mengerjakannya. Dan yang lebih parah lagi, seseorang yang tidak sholat sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Hadirin hadirat yang berbahagia, sholat adalah tiang agama, sebagaimana rumah atau bangunan yang tidak memiliki tiang, maka bangunan atau rumah tersebut akan runtuh. Begitu pula dengan agama. Seseorang yang mengaku Islam tetapi ia tidak mengerjakan sholat, maka agamanya akan runtuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, maka ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah menunjukkan agama. Tahukah hadirin sekalian, ketika Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan menuju langit ketujuh bersama malaikat Jibril untuk menerima perintah sholat atau yang sering disebut dengan Isra Mi'raj. Pada mulanya sholat ada 50 kali dalam sehari semalam, tetapi karena umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup melaksanakannya, maka dari 50 kali menjadi 5 kali dalam sehari dan semalam, yaitu dimulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, perbedaannya sedikit, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Perbedaannya sedikit, hanya di saat azan berkumandang, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Dari secara akal pikiran, dari segi wilayah, Indonesia 10 kali lipat lebih luas dari Saudi. Indonesia dari segi sumber daya alamnya, Indonesia punya buah mangga, buah rambutan, buah labu, buah manggis, buah marisa, dan sebagainya. Sedangkan Saudi hanya punya buah kurma. Dari segi wilayahnya, Indonesia sepanjang batang tanah hijau royo-royo terbentang, pohon yang rindang, kayu yang kuat, dan sayur-mayurnya. Sedangkan Saudi sepanjang mata memandang kering kerontang, gersang, berdebu, dan berbatu. Di Indonesia, di bawah bumi ada minyak bumi, gas batu bara, intan, dan permata. Sedangkan di Saudi hanya ada minyak bumi. Di Indonesia di atas bumi ada minyak kelapa, minyak sawit, minyak orang aring, minyak jelantah, apa lagi. Sedangkan di Saudi hanya punya minyak zaitun. Di Indonesia sepanjang tahun cuaca cerah dan segar. Di Saudi cuaca panas. Di Saudi cuaca panas membakar kulit dan cuaca dingin meremukkan tulang. Di Indonesia memiliki 17.000 pulau, sedangkan Saudi tidak punya satu pulau pun. Di Indonesia dikelilingi lautan yang luas, penuh ikan, kerang, kepiting, rumput laut, dan mutiara. Sedangkan Saudi hanya secuil dari sambungan Laut Merah. Lantas mengapa Saudi yang wilayahnya kecil bisa kaya raya? Saudi yang rakyatnya sedikit bisa kaya raya? Saudi yang hanya memiliki pohon kurma bisa kaya raya? Jawabannya adalah ketika
azan berkumandang. Di mana petani Saudi ketika azan berkumandang, dan di mana petani Indonesia ketika azan berkumandang. Di mana pedagang Saudi ketika azan berkumandang, dan di mana pedagang Indonesia ketika azan berkumandang. Di mana pejabat Indonesia ketika azan berkumandang, dan di mana pejabat Saudi ketika azan berkumandang. Seharusnya dari awal pikiran Indonesia lebih makmur dari Saudi, tetapi karena Indonesia jauh dari kata keberkahan, walaupun alamnya kaya raya hijau royo-royo, tetapi rakyatnya miskin dan berhutang. Saudi yang wilayahnya gersang kering hontang, tetapi rakyatnya makmur dan bisa memberi hutang. Dan Indonesia semakin terpuruk lantaran meninggalkan sholat tepat waktu dan berjamaah. Ayo wahai saudaraku, batu masjid, lihatlah Saudi, masjidnya makmur, rakyatnya makmur. Allah berfirman dalam Quran surah Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat tepat waktu dan bersabarlah mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tetapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat dari perbuatan itu adalah kebaikan, keberkahan, ampunan dan pahala bagi orang yang bertakwa. Demikianlah pidato singkat dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya Tausiah Hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus Kepala Sekolah SMA Negeri 2 beserta seluruh majelis guru yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih. Pergilah saya ke rumahnya, sekalinya belum mandi masih berbentuk lagi. Tunggu Ustaz saya katanya. Nah kata aku, hebat nih penceramah nunggu panitia. Aturannya panitia nunggu penceramah, ini awak terbalik jadinya. Tapi sudahlah, sabar sajalah. Habis sudah dia berpakaian baru pergi ke masjid. Yang nasib kurang baik, ketua panitia kata sambutan. Kata ketua panitia, minta maaf Bapak Ibu yang hadir, hari ini yang ceramah tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam undangan. Mestinya Ustadz Noman Kadri orang yang tidak asing di tengah-tengah kita. Itu kelas papan pembicaraannya. Cuman karena beliau berhalangan, kami cari yang tidak kalah hebatnya di Kuala Tungkal, Ustadz Hasan Azhari. Rupanya beliau berhalangan juga, dikirimkannya lah Ustadz yang ada di depan itu sekarang. Minta maaf Bapak Ibu, saya pun tak kenal siapa namanya. Dan matiku bukolnya. Masa orang segagah saya tidak kenal? Apa kata dunia begitu? Cobalah tanya siapa nama saya, kan penting. Pikir hati saya belum tahu dia. Sombongnya orang biarlah, orang menghargai tidak tak masalah. Begitulah Nabi mengajarkan kepada kita,
agar kita ini belajarlah saling menghargai, saling hidup berdampingan, saling hidup rukun, damai, jangan saling membenci. Akhirnya dikurangi sembahyang jadi 5 waktu, yang ini dijadikan ra'su kulli ibadah, kepalaan ibadah, miftahul jannah, anak kunci surga, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, awal yang diperiksa nanti pada hari kiamat. Maka itu sahabat Ibnu Abbas, beliau pernah ditanya suatu ketika. Begitu ditanya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ma khairul ayyam, mana hari yang paling baik di antara semua hari? Sebenarnya semua hari itu baik tergantung kita, tapi ada hari yang lebih baik. Maka tidak salahnya kalau kita mencari hari yang lebih baik. Kalau tidak bercocok tanam, tidak beladang, bagus mulai hari Ahad. Cuman kalau kita terlanjur sudah nanam hari Senin, sawitnya sudah berbuah lebat, yang dicabut lagi. Jangan dicabut, nanti nunggu Ahad baru ditanam. Itu namanya meleset itu. Iyalah, yang terlanjur sudahlah. Kita tidak bepergian bagus hari Senin atau hari Kamis, tidak pindah rumah subuh Isnin atau subuh Kamis bagus. Tapi kalau sudah terlanjur pindah subuh Selasa, yang diangkut balik lagi. Biarlah. Sebenarnya semua hari itu bagus, pindah hari apa aja bagus, asal pindah ke rumah sendiri. Yang tidak bagus itu pindah ke rumah orang. Apa sebab? Karena bulan depan ditagih kawan siwanya. Kalau pindah ke rumah awak tengah malam pun tidak apa-apa. Cuman ada yang lebih baik. Apa hari yang lebih baik? Khairul ayyam yaumul Jum'ah, sepaling baik hari Jumat. Maka alhamdulillah mana-mana sekolah kalau hari Jumat ada kegiatan yasinan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ditanya lagi, wama khairus suhur, mana bulan yang paling baik di antara semua bulan? Sahabat Ibnu Abbas menjawab, khairus suhur syahrul Ramadan. Sebenarnya semua bulan itu baik, tidak bulan apa saja baik. Tapi ada bulan yang lebih baik. Kalau mau menikahkan anak, bulan yang lebih baik bulan Syawal. Teman, ada sebagian orang pantang bulan Syawal. Kenapa? Karena terjepit 2 khutbah katanya. Padahal pengantin tidak mau khutbah dia. Yang mau khutbah itu Haji Ahmad dengan Haji Adol berdua. Apa sangkutnya dengan pengantin? Pengantin dia kan cuma terima nikahnya, ayahnya. Rasulullah nikahkan anak bulan Syawal, ayah nikahkan anak bulan Syawal. Saya juga kemarin nikahkan anak bulan Syawal. Cuman kalau anak ini sudah cinta sama cinta, hendak sama hendak, kita sudah sepakat, dia maunya bulan haji, sudah, jangan nunggu bulan Syawal, kelamaan. Apalagi anak ini asal malam minggu hilangan. Malam yang ditunggu-tunggu. Ada perjanjian ingin bertemu di bawah pohon jambu. Tidak ada yang mengganggu. Aduh, dibilangi oleh mamanya, jangan nak, malu mama nak, kalau kau setiap malam minggu bertemu di pohon jambu. Gimana mama naruh muka? Marah mamanya. Berpantun dia. Baju jas kancingnya 5, dibuang ke parit 2, biar sakit dimarah mama. Namun kami setia berdua. Itu gak usah nunggu Syawal lagi. Kawinkan bulan haji itu apa nunggu Syawal, daripada awak dapat dosa dan karuan. Cuman kalau bisa carilah bulan yang lebih baik. Sebenarnya nikah itu bulan apa saja bagus, asal yang dinikah itu memang cocok. Yang tidak bagus itu menikahi bini kawan. Ini musim nih. Bini orang dibonya lari. Parah. Ini musim dunia maya namanya. Maka itu namanya bagus, walaupun malam Ramadan jadi bagus, bini orang bagaimana? Aku damaikan pernah juga, bini kawan nikahinya parah juga. Cuman sebaik-baik bulan adalah khairus syuhur syahrul Ramadan. Sepaling baik bulan Ramadan. Apa alasannya? Li'annahu unzila fihil Qur'an. Karena bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Qur'an. Makanya perbanyak baca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kalau Imam Syafi'i bulan Ramadan itu 60 kali khatam baca Al-Qur'an. Malam sekali, siang sekali. Itu dalam sembahyang sunat. Jadi kalau sembahyang tarawih di malam hari khatam Al-Qur'an. Kemudian kita ada harapan dapat 3 kali khatam pun beruntung bertuah dah. Sekali khatam pun sebulan Ramadan, alhamdulillah, potongan muka-muka begini ada harapan. Sekali khatam sanggup. Mungkin 60 kali khatam tuh tingkatan Imam Syafi'i. Kalau kita nih imam kada ada harapan, tapi paling banyak paling tidak kita banyakkan baca Al-Qur'an. Makanya Kiai Hashim berpesan,
Kata beliau, supaya hidupnya tentram, nyaman, damai, amalkan Al-Quran. Kita tidak usah banyak-banyak, yang penting habis salat subuh, sebelum sarapan, sebelum minum, baca Al-Quran. Insya Allah hidupnya berakah. Saya kalau ditanya orang, Ustaz katanya minta amalan supaya murah rezeki, saya bilang baca Al-Quran habis salat subuh menjelang sarapan. Ulang lagi, Ustaz minta amalan supaya laris berdagang, saya bilang jual yang murah daripada orang. Kalau orang jual gula 15 kilo, bantai 10.000, dijamin laris. Aduh Ustaz ada untung, nah, kita tidak bicara untung, yang penting laris. Kalau ada untung baca Al. Yang kedua, wafihi asyamul wajib. Kenapa Ramadan paling baik bulan? Karena di bulan Ramadan ada puasa yang wajib, tidak ada perintah di luar Ramadan. Puasa ini pahalanya surga yang merindukan. Kenapa? Maka surga yang merindukan. Karena puasa ini mendidik agar kita beramal ikhlas. Orang tidak bisa puasa kalau tidak ikhlas. Apa sebab? Karena orang puasa itu tidak ada yang tahu kita ini puasa apa tidak, mana ada yang tahu orang. Bolehlah nanti musim puasa pergi ke pasar bedok cari kue, cari tahu orang banyak itu berapa orang yang tak puasa, mana tahu kita. Jangan-jangan yang berjual gambung itu kada puasa dia. Apa sebab? Karena dia datang bulan, dia perempuan, datang bulan kan dia boleh puasa. Kalau dia bilang mana kita tahu. Siapa bulan, siapa yang juga tidak berbilang-bilang pasang mirik saya datang bulan. Jangankan dengan orang, kita suami istri saja, kalau suami menjilat istri mana tahu. Makan sahur sama-sama, banyak suami makan sahur. Sekalinya petang tengah hari suami pergi ke pasar, makan di warung, keluar masuk warung. Jam 5 baru pulang ke rumah, melihat istri ada di depan pintu. Nampakkanlah litoi setengah mati, kayak orang demam seminggu. Aduh kata istrinya, kesiannya abahnya, puasa lingkornya, litoinya minta ampun. Sudahlah bapak, bawa baring sajalah, biar saya siapkan semuanya. Berbaringlah suaminya, dikira istrinya kelaparan, tidak tahu asli kekenyangan. Tidak ada yang mencurigakan. Jangankan itu ada yang mencurigakan saja, tidak boleh menuduh orang tidak puasa. Ada kawan saya cerita, orang suami istri makan sahur, cuman lauknya daun ubi dengan ikan asin, sambal acan, sambal terasi. Makanya kita nih bagus kalau bulan Ramadan lauk dinyamankan dikit. Yang biasa pucuk ubi jangan lagi, fry dulu lah. Yang biasa ikan asin taruh ke tepi dulu, ganti ikan hidup. Yang biasa ikan gulama ganti senangin. Biasa senangin ganti ikan bawal. Biasa bawal ganti ikan kakap. Biasa kakap ganti ikan gerut. Yang biasa gerut ganti hundang aguku. Yang biasa nangguku ganti nenek hundang. Neneknya hundang galah. Yang biasa hundang galah ganti ayam kampung. Yang biasa ayam kampung ganti dengan daging. Yang biasa daging balik ke ikan asin dulu. Balik. Ini makan ikan asin daun ubi, pergi ke pasar, lakinya melihat sate, kepingin makan sate, singgahlah di warung sate dan makan sate, pulang ke rumah nasib kurang bagus, pening kepala, perut mual. Akhirnya muntah di depan istri, sekalinya berjurut sate keluar. Kata istrinya, mesti kada puasa nang Tuhan. Kata suaminya, dah boleh nuduh orang dah puasa, masa bisa katanya puasa. Ini masa tadi malam yang masuk pucuk ubiku bisa keluar sate. Ini masih kena puasa. Kata suaminya, tidak boleh nuduh orang dah puasa. Lah barang bukti, inilah mungkin kata suaminya berkah Ramadan, masuk pucuk ubi bisa jadi sate. Tidak bisa nuduh orang puasa, tidak bisa. Makanya surga rindu kepada orang puasa. Kita kalau sudah dirindukan surga, amanlah tuh. Makanya bulan Ramadan sepaling baik bulan. Yang ketiga, wafihi lailatul qadar. Kenapa Ramadan bulan yang paling baik? Karena bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Apabila kita beramal di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya khairun min alfi syahrin. Itu lebih baik daripada pahala ibadah 1000 bulan. Walaupun kita tidak melihat Lailatul Qadar, kita beramal di Kuala Tungkal, di Provinsi Jambi. Rupanya Lailatul Qadar malam itu tidak turun di sini. Dia turun di Mekah, dia turun di Madinah. Kenapa dia tidak turun di tempat kita? Karena di tempat kita kurang pas. Tempatnya berbau, bau terasi, bau ikan asin, bau minuman keras, bau narkoba, bau ganja. Belum lagi perempuan kadang pakaian tidak nutup aurat.
rohnya terlewat pendek, tarik ke atas bawah kelihatan, tarik bawah atas kelihatan, tidak ditarik bawah atas kelihatan. Mana mau malaikat turun di tempat kita. Akhirnya Lailatul Qadar turun di Mekah. Kenapa di Mekah tuh baunya semerbak harum. Saya di sana 27 hari pakai baju jas yang kain itu, dari berbau. Keringat saya kan berbau di sana. Saya pikir saya kenapa sih tidak berbau? Mandi dengan tidak sama. Pekeramat aku nih? Pekeramat sampai ke Makkah. Semangatlah saya. Jadi saya sampai pulang baju yang ada bentuk itu saya pakai. Saya kali sampai turun di Batam, baunya mirip dengan di Tungkal. Karena di sana cuma tidak berbau. Kenapa? Karena Mekah itu barakah, Madinah itu barakah. Apa sebab dia barakah? Tadi sudah disampaikan oleh anak kita, karena dia menjaga sembahyang 5 waktu tepat waktu. Kami sama-sama belanja. Saya tidak ke Masjidil Haram. Saya belanja di bawah itu maktab. Sekalinya saya belanja, saya menawar itu berteruan sudah. Bahasanya tidak nyambung. Kalau kita sini bahasanya penya. Kalau di sana kan kei pakai katanya. Bagaimana? Mungkin di sini penya. Orang ngerti dia. Jadi aku nak bertanya tuh payah. Kam haja. Nah, kata orang pembengis, ikam haja. Berapa ini? Cuma ditambahinnya ikan aja. Paham lah orang Arab tuh. Oh berapa ini? Saya tahu. Saya tanya disambat disebutkannya berapa rial. Saya nak nawar boleh kurang. Apa bahasa Arabnya? Saya ingat nakas saya itu kurang. Nakis saya bilang halal katanya. Kita yang penting bahasanya nyambung. Ya, karena apa tidak? Yang penting kan nyambung. Kalau kadang-kadang nyambung. Nah, cuman kalau bahasa Jawa hati-hati jangan asal bahasa. Kalau tersalah yang tersalah nian, kami baru datang di Pekalongan, Jawa Tengah, naik becak jam 3. Kan di sana becak kan tinjakannya di belakang. Kita duduk di depan, dia kalau tabrakan penumpang yang mampus. Itu namanya tidak bertanggung jawab namanya. Kalau becak kita ditunggal itu tanggung jawab. Kalau tabrakan dia, nah itu baru pahlawan namanya. Ini pahlawan yang ditabrakannya ke orang. Makanya dia bawa selaju-lajunya. Pikir hati kalau tabrakan bukan dia yang mampus. Jadi rupanya pas dia mengisi barang di belakang. Jadi kami mau naik. Katanya disik mas. Nah, jadi kata kawan saya, isi mas naik kami soalnya kami berpijak terjungkit bijak balik marah dia. Kata kawanku, dia pak isi marah. Dia ngomong, wis takkan ini isi munggah katanya. Sudah kepadangkan kainah masih naik, nggak ada nyambung bahasanya. Saya pergi hendak beli hendak beli pisau silat. Nah di sana kalau di sini kan pisau silet, di sana tidak bisa pisau silet, di sana pisau silat. Kita kan silet di sini. Kalau silet kan pantat artinya. Kalau bahasa Belanda burit. Jadi kata kawan saya, hati-hati mas katanya, hati-hati mas. Saya bilang aman lah tuh, silet. Sudah aku belajar dah. Kalau pisau silat, kalau pantat burit, apa silet. Sudah aku baca-baca silat. Kebetulan perempuan yang berjual. Jadi saya tanya, mbak, dol silet lah. Silitmu katanya. Marah berarti orangnya. Sama dengan saya lama sudah ketemu dengan orang tukang jual ubi jalar. Saya kan kiriman kan cuma 25.000 sebulan. Jadi makanlah ubi jalar lah. Saya minta dengan orang tua naik ke 5.000, orang tua tidak bisa. Jadi saya lama dah ketemu. Jadi kata mbah tuh, wih mas, suwi neman waktu-kituan. Di mau, lamanya ada kelihatan. Kemana? Pokoknya suwi neman waktu-kituan, lama ada kelihatan. Jadi saya ada ketemu kawan saya lama ada ketemu dari Temanggung. Wih mas jago, suwi neman kato-katoan. Pokoknya kalau kato-katoan lain. Kalau suwi neman kato-katoan, lamanya ada kelihatan. Kalau suwi neman kato-katoan, lamanya ada berjalan. Tapi kalau bahasa Arab yang penting paham. Jadi setelah saya nak bayar, sekalinya azan di maktab. Begitu azan, ini sudah di tangan saya, uang sudah keluar, tinggal dinyambut azan dah jadi dia sholat had. Ambilnya sejadah, tinggalkannya sembahyang. Toko ditinggalkannya, sangki ini tangan masih saya, terpaksa saya lepas. Saya pergilah sembahyang. Habis sembahyang, saya dah berbalik lagi ke situ. Kenapa? Apa bahasa Arabnya? Mana sangkiku tadi? Jadi payah aku bagus dari nol.
Orang tidak butuh dunia. Kalau sudah azan panggilan, selesailah. Tidak ada panggilan yang lebih penting dibanding panggilan azan. Kita nih kadang-kadang lebih penting panggilan HP. Kalau HP berbunyi, baru duduk enak-enak, cepat ngejar. Jangan diangkat, salah sambung pula. Sampai kau kesnya. Orang sudah udah tidur. Coba kalau azan yang berkumandang. Alah, dia ada harapan model-model begini, dia ada harapan. Langsung berdiri. Ada, makanya kita ini kurang barakahnya. Kalau di Makkah itu keberkahannya luar biasa, makanya Lailatul Qadar setiap tahun turun di Makkah. Tapi kita beramal di sini pahalanya lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Terakhir, wa ma khairul amal. Apa amal yang paling baik? Khairul amal as-shalawatul khamsu li waqtiha. Sepaling abdal amal adalah sembahyang 5 waktu di dalam waktunya. Maka yakinlah kalau kita sepakat semuanya menjaga perintah salat 5 waktu, maka negeri kita akan diberkahi oleh Allah. Seperti contoh di Mekah dan di Madinah, itu luar biasa keberkahannya yang Allah curahkan ke sana, yang Allah berikan ke sana. Maka itu kata Nabi, siapa orang yang memelihara sembahyang 5 waktu, nanti yang pertama diberi Allah yang fa'u anhu diqal aisi, dia akan dihilangkan rasa sempit dalam kehidupan, hatinya tidak selalu susah, hatinya tidak selalu gelisah, hatinya tidak selalu resah, dia tenang saja. Kenapa? Karena sembahyang 5 waktu dipeliharanya. Makanya kita ini jangan susah hidup. Rezeki sudah ada yang nanggung. Tadi sudah dibacakan ayatnya, malah aku gak ada hafal. Sama dengan dia hilang catatan juga. Aku gak ada hafal aja. Pokoknya rezeki sudah Allah yang nanggung. Makanya apa yang membuat hidup kita ini tentram? Yang membuat hidup kita tentram ini, kita harus yakin rezeki tidak pernah tertukar dengan orang lain. Maka hidup tidak pernah susah, dia selalu bersyukur apa adanya, tidak memaksakan keinginan di luar kemampuan. Kita ini kenapa? Maka hidup selalu bermasalah karena kadang-kadang memaksakan keinginan di luar kemampuan. Maunya kita ini keinginan ukur dengan kemampuan. Kepinginnya kita pingin punya Honda yang mahal, yang Honda mereknya NMAX. Zaman kamu kemampuan duit cuman bisa beli Honda NMAX, duit 15 juta, cuman Honda NMAX itu kan sampai 30 juta. Jangan dipaksakan beli NMAX, cukup beli Honda NMAX aja lah. Jangan dipaksakan, nanti kalau dipaksakan berubah menjadi Honda Menek. Apa tidak Menek, setiap bulan mikirkan kreditnya. Cobalah syukuri apa yang ada. Beli Honda NMAX, pandang fungsi, jangan gengsi. Orang pakai Honda NMAX sampai pulang ke rumah, pakai Honda NMAX sampai. Di mana bedanya? Gagah kawan. Tapi kan fungsi sama. Kepingin kita pingin mau makan lauk undang galah, tapi duit tak punya, bisa beli undang papai, cuman sudah beli saja undang papai. Syukuri apa yang ada, jangan gengsi dengan orang. Kan fungsinya sama. Orang makan lauk undang galah, habis makan kenyang. Orang makan lauk undang papai, habis makan kenyang. Besok sama-sama sakit perut, yang satu birah di parit 1, yang satu birah di parit 2, hanyut ke Sungai Bawung. Terganting 2 nih, coba cari tahu mana hasil undang galah, mana hasil papai. Mana ketahuan, fungsi sama. Maka jangan memaksakan keinginan di luar kemampuan. Itu makanya kita ini selalu hidup bermasalah. Terlalu memaksakan keinginan di luar kemampuan sehingga kredit dah selesai. Baju seragam yang kemarin belum selesai, ambil lagi, aku tahu. Sana kalau gini, makanya jangan memaksakan keinginan. Keinginan misalnya mau punya istri 2, keberanian dia ada, jangan coba-coba. Coba terai kalau udah terbang mangkok lewat jendela. Syukurilah apa yang ada, jangan mikirkan yang tidak ada. La in syakartum la azidannakum. Jika kau bersyukur, pasti nanti akan ditambah nikmat itu kepada kita. Apa amalannya? Sembahyang 5 waktu. Maka mudah-mudahan dalam peringatan ini yang penting kita sepakat menjaga perintah Allah. Sembahyang 5 waktu kita jadikan awal daripada ibadah kita, karena ini pembuka pintu surga, sehingga mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia wal akhirah. Husnul khatimah wa sa'adah. Amin. Allahumma Amin.
suasana kurang bagus, kita tidak usah lama-lama. Yang penting kita dapat manfaatnya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diselamatkan dunia dan akhirat. Dari saya lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin acara Isra-Mi'raj, semoga kita termasuk orang beriman, diberi berkah Tuhan. Kepada baginda sang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mendapat syafaat. Selamat pagi yang mendidik kami hingga menjadi orang. Pikiran kusut keringat berjatuhan, semoga pahala Tuhan berikan. Tak merasa lelah dan tak merasa letih, penat mengajar mendidik tanpa pamrih, mendapat rahmat dari Tuhan. Semoga Tuhan berikan hidup berkah. Kami doakan pada Tuhan Ar-Rahman, lulus semua tanpa atas ilmu dan bekal, hingga menjadi kami orang berakal. Tuhan hilangkan sifat SMA 2 semakin bertambah jaya. Kecil orangnya tapi luas ilmunya, seperti mantan wakil presiden. Semoga kita dicintai oleh Tuhan. Assalamualaikum, salam kami ucapkan kepada MC acara. Zoroti